Baik, saudara-saudaraku, rekan-rekan orang muda yang tergabung di dalam PCM, saya sangat bersyukur sekali lagi oleh karena berkat dan kasih Tuhan, kita dapat bertemu walaupun tidak secara langsung muka dengan muka, tetapi dapat suatu kebahagiaan bagi saya untuk dapat men-sharingkan akan firman dan pekabaran akan firman Tuhan, yang saat ini saya beri judul adalah Responding to Adversity, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana menanggapi akan kesulitan atau bagaimana merespon, ya, merespon akan kesulitan yang ada sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan juga orang-orang muda, di mana kita sebagai umat gereja Masehi Advent hari yang ke-7, kita adalah orang-orang yang harusnya paling aktif di dunia ini dalam memberikan amaran mengenai kedatangan Yesus yang tidak lama lagi, dan mengenai kehancuran dunia yang akan datang. Di mana kita sebagai orang-orang muda, sebagai umat-umat Tuhan, harusnya menjadi orang-orang yang di garda ke depan mengamarkan agar kita selalu bersiap dan berjaga-jaga. Satu ayat yang ingin saya bacakan dari ayat bersautan kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara-saudara orang muda, saya baru saja ditempatkan di daerah Ciampea oleh conference. Saya baru saja masuk ke jemaat tersebut pada bulan Februari, pertengahan Februari, beberapa bulan yang lalu, dan baru saja di awal Maret kami anggota majelis menyelesaikan rencana kerja jemaat yang akan kami lakukan sepanjang tahun 2020 ini. Tetapi saudaraku, kita tahu sendiri bahwa sejak tanggal 21 Maret ada himbauan dari pemerintah bagaimana disarankan untuk gereja, ya, diupayakan untuk tidak berkumpul. Bahkan juga beberapa pemimpin jemaat dan juga anggota majelis di tempat kami, akhirnya kami memutuskan untuk stay at home dan beribadah di rumah kami masing-masing. Segala apa program yang sudah dicanangkan, yang sudah kami doakan kepada Tuhan, tetapi itu sepertinya tidak dapat terjadi oleh karena suasana ini. Saudara-saudaraku, semuanya damai dan aman. Semuanya yang ada di atas dunia ini tidak pernah terbayangkan akan terjadi seperti ini. Bahkan sejak saya kecil, sampai saya kurang lebih sekarang sudah lebih 30 tahun hidup di atas dunia ini, baru kali ini saya merasakan bagaimana harus beribadah di dalam gereja. Bagaimana anak-anak harus bersekolah di dalam rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas. Dan terlebih yang saya rindukan adalah bagaimana dapat melayani umat-umat Tuhan secara langsung. Bagaimana menginjil secara langsung. Bagaimana dapat melawat secara langsung muka dengan muka kepada orang-orang yang mau kita bagikan akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, semuanya aman, tapi semuanya akhirnya buyar oleh karena kejadian yang terjadi di atas dunia pada saat ini. Sama seperti seorang yang perempuan hamil. Pada saat dia ditimpa oleh sakit bersalin, dia tidak tahu jamnya. Saya memiliki seorang istri yang sudah 3 kali, ya, sudah 3 kali melahirkan. Dan di situ juga bagaimana kadang sakitnya itu pada saat sebelum melahirkan jam 10 malam, kadang sakitnya jam 2 malam, kadang sakitnya jam 12 malam. Kita tidak tahu waktunya, tetapi kita tahu
hal tersebut pasti akan terjadi. Di dalam tulisan Alkitab melalui inspirasi dan juga melalui inspirasi Nyonya White, berbicara mengenai bagaimana umat Allah harus mempersiapkan diri menghadapi kejadian-kejadian dan terutama ujian iman yang akan diciptakan oleh bencana-bencana ini. Dalam kutipan dari Nasihat Allah untuk Masa Kini, jilid 3 halaman 331, saya menyadari waktu itu singkat dan kejadian yang segera menimpa kita datang dengan tiba-tiba dan cepat. Selanjutnya, kita yang mengenal kebenaran harus bersiap-siap untuk apa yang akan segera menimpa dunia ini sebagai suatu kejutan yang besar sekali, tertulis dalam Testimonies, jilid 8, halaman yang ke-28. Pekerjaan umat Allah adalah untuk bersedia bagi peristiwa-peristiwa masa depan yang akan segera terjadi pada mereka dengan kekuatan yang membabi buta. Saudara-saudaraku, rekan-rekan orang muda, kejadian-kejadian yang kita alami ini adalah kejadian-kejadian yang memang sudah harus terjadi dan memang sudah harus dinubuatkan. Di mana kita tahu sebagai umat-umat Tuhan bahwa kita hidup di atas dunia ini tidak selama-lamanya. Kita hidup di atas dunia ini hanya sementara. Di mana ada satu saatnya di mana Tuhan akan melenyapkan dunia ini dan segala isinya. Di dalam buku Kemenangan Akhir, Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, Ellen White memberi alasan penting mengapa Yesus tidak kembali pada tanggal 20 Oktober tahun 1844. Saudaraku, kita tahu bahwa gereja kita, Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7 adalah gereja yang didirikan oleh orang-orang, ya, yang sebagian besar adalah orang-orang yang sempat ikut di dalam pergerakan, di mana mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa tanggal 20 Oktober tahun 1844 adalah waktu bahwa Yesus harus datang ke dunia ini. Tetapi pada saat itu kita tahu bagaimana mereka mengalami suatu kekecewaan besar. Mereka mengalami suatu hal yang sangat tidak mereka harapkan. Pada saat mereka sudah bersedia, mereka merasakan diri mereka sudah siap menyambut Yesus. Mereka sudah tinggalkan segala sesuatu di belakang mereka. Tetapi Yesus belum datang. Di halaman yang halaman 445, tetapi orang-orang belum bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Masih ada pekerjaan persediaan yang harus mereka laksanakan. Yang jadi pertanyaan, jenis persediaan atau persiapan apakah yang masih kurang yang harus dimiliki oleh umat Allah? Yaitu siapa umat Allah itu? Saudara dan saya saat ini. Di dalam kutipannya dalam buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, halaman 445, mereka yang hidup di atas dunia ini pada waktu pengentaran Kristus akan berakhir di tempat kudus di atas. Akan berdiri berhadapan dengan Allah yang kudus tanpa pengantara. Jubah mereka harus tidak bernoda. Tabiat mereka harus dimurnikan dari dosa oleh percikan darah. Melalui karunia Allah dan usaha keras mereka, mereka harus menjadi penakluk dalam perang melawan yang jahat. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di surga, sementara dosa-dosa orang percaya menyesali dosa-dosa dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus, pemurnian untuk membuangkan dosa. Di antara umat Tuhan di dunia ini, pekerjaan ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam pekabaran Wahyu ke-14. Kalau pekerjaan ini telah dilaksanakan, pengikut-pengikut Kristus akan siap bagi kedatangannya. Di sini dituliskan masih banyak pekerjaan, terutama adalah pemurnian, ya, di mana kehidupan umat-umat Tuhan harus dimurnikan, di mana umat-umat Tuhan harus menjadi penakluk dalam perang melawan kejahatan. Saudaraku, rekan-rekanku, orang muda yang saya kasihi,
Pada saat Anda berada di kampus Anda, mungkin Anda dari 1.000 mahasiswa, Adalah salah satu-satunya orang Advent di sana. Mungkin dari 10.000 mahasiswa, mungkin Anda satu-satunya di sana. Ini adalah kesempatan yang sangat baik mengingatkan bagi saudara-saudaraku orang muda PCM, di mana engkau adalah duta-duta Allah, engkau adalah saksi-saksi Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempatmu saat ini. Dan ingatlah, pada saat ini, kehidupanmu dan kehidupan saya, pada saat kita menyatakan diri kita ingin bertemu Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus dimurnikan, kita harus hidup dalam kesempurnaan. Saya ingin sampaikan di sini, bagaimana kesempurnaan atau bagaimana kemurnian kehidupan yang Tuhan inginkan. Saya tuliskan 3 analogi tentang kesempurnaan. Contohnya, di mana analogi atau persamaan, ya, persamaan dari perumpamaan tentang kesempurnaan. Yang pertama adalah, yang saya ingin sampaikan adalah analogi tentang pelangi. Ya, sama seperti pada saat kita berusaha dalam kehidupan kita menuju kesempurnaan, kita seperti bagaimana kita mencari ujung pelangi. Kesempurnaan seperti ujung pelangi yang tidak bisa dikejar. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Saudaraku, mungkin saudaraku pernah dalam satu kesempatan melihat pelangi, ya, melihat pelangi, bagaimana pelangi itu ada di ujung bukit sana. Lalu saudaraku coba kejar ke sana, ternyata tidak ada di ujung bukit itu, tetapi ada di ujung bukit yang lain. Saudaraku mencari ujungnya, tetapi tidak pernah saudaraku dapatkan. Itulah yang ingin saya bagikan juga pada saat kita mencari kesempurnaan dari diri kita sendiri, untuk bagaimana kita menyatakan diri kita siap untuk kedatangan Kristus kedua kali. Kita tidak dapat menemukannya. Yang kedua adalah, saya tuliskan di sini adalah analogi tentang Columbus. Kita tahu Columbus adalah yang dinyatakan adalah seorang yang pelaut yang menemukan benua Amerika. Di sini dituliskan adalah sewaktu meninggalkan Spanyol negaranya, dia adalah seorang pelaut yang sebenarnya bertujuan untuk berlayar untuk mencapai rute terdekat menuju India. Namun pada saat itu dia berlabuh, dia menemukan suatu pulau, dan dia mengira bahwa ia sudah menemukan India. Tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, bahkan dia sudah menyebut penduduk asli di Amerika tersebut seorang Indian. Ya, kalau saudara dengar sekarang itu Indian, ya, itulah awalnya. Di mana Columbus berpikir dia sudah ada di India. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa ia sama sekali belum menemukan yang namanya India. Ya. Yang ternyata bahwa tujuan yang dia ingin capai itu masih setengah jalan dan dia belum capai. Demikian juga, saudaraku, kesempurnaan adalah sama seperti bahwa kita mengira sudah mencapainya, tetapi sesungguhnya kesempurnaan itu masih jauh dari kata tercapai dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ini adalah analogi yang menjadi kesukaan saya, adalah analogi tentang Abraham. Ketika Allah memberitahukan kepada Abraham untuk pergi ke sebuah negeri. Ke sebuah negeri yang ia akan perlihatkan kepadanya. Abraham meninggalkan Ur, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia tidak tahu kemana dia harus mulai berjalan. Tetapi saudaraku, sama seperti dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudaraku, rekan-rekan orang muda, demikian jugalah dalam cara bagaimana saat kita berusaha mencapai kesempurnaan tersebut, bagaimana kita berusaha untuk mencapai kesucian, suatu standar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita dapat belajar dari analogi Abraham ini, bahwa untuk mencapai kesempurnaan karakter, mencapai kesempurnaan tabiat yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, kita harus mengizinkan Tuhan menuntun dan mengantar kita kepada kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dalam Wahyu 22, ayatnya yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudaraku, dalam perumpamaan Yesus, ya, selama kita sementara ada di atas dunia ini, kita memiliki satu bagian yang jelas. Bagaimana dalam perumpamaan itu menggambarkan dua kelas di dalam kehidupan manusia saat ini. Saat ini masih terbagi menjadi mungkin 3 kelas. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, orang-orang yang sudah percaya dan yakin akan kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang sudah menolak Yesus. Orang-orang yang sudah tidak mau lagi untuk mengenal kebenaran Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang akan dan belum mendengarkan akan pengabaran firman Tuhan. Tetapi seperti yang dari ayat yang kita baca tadi dalam Wahyu 22 ayat 11, di sini hanya menggambarkan tentang orang jahat dan orang-orang kudus. Di situ dituliskan juga bagaimana biarlah siapa yang terus berbuat jahat, siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Pada akhirnya, hanya ada 2 kelompok di atas dunia ini. Orang-orang yang sementara ini adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang jahat. Dalam perumpamaan Yesus ini, saya tuliskan juga beberapa konsep yang menggambarkan 2 kelas tersebut. Yang pertama adalah gandum dan lalang. Kita tahu bagaimana di dalam perumpamaan itu, Yesus menuliskan bagaimana sang pemilik lahan menaburkan benih-benih yang baik. Sang pemilik lahan mengharapkan bahwa hasil yang dia dapatkan adalah gandum yang terbaik. Tetapi pada akhirnya dia melihat bagaimana lalang pun dapat tumbuh di atas lahan pertaniannya. Seorang pekerjanya berkata, apakah kita harus cabut ini, lalang-lalang ini? Lalu tuannya berkata, jangan, karena belum waktunya untuk mencabut. Belum waktunya kita untuk menuai. Karena pada saat kita mencabut lalang saat ini, bisa juga gandum yang baik akan tercabut. Namun ada waktu di mana gandum sudah masak, gandum sudah siap dipanen, gandum sudah siap untuk dituai. Maka lalang-lalang tersebut yang pertama kali akan dikumpulkan, akan diikat dan siap untuk dibakar. Saudaraku, rekanku, orang muda, itu juga yang menggambarkan kehidupan kita. Saat ini kita masih hidup bersama dengan lalang-lalang di sekitar kita. Ya.
Kita diibaratkan seperti gandum, di mana Tuhan sudah menaburkan benih-benih yang baik di atas dunia ini. Tetapi oleh karena dosa dan kebebalan manusia, menjadi banyak sekali ilalang. Oleh karena kebebalan dan kerakusan yang dimiliki manusia, banyak yang akhirnya gandum tersebut mati terhimpit oleh lalang-lalang. Oleh karena mereka merasakan enaknya tinggal di dunia ini. Mereka merasakan nikmatnya tinggal di dunia ini, sehingga mereka melupakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Rekan-rekanku orang muda, saat ini mungkin saudaraku berkata, saya belum di tahap merasakan enaknya dunia ini. Saya sebelumnya, saya ingin memberikan kesaksian. Saya sebelumnya adalah tamat dari Fakultas Ekonomi. Ya, lalu saya ikut misionaris 1 tahun, dan setelah pulang saya bekerja. Saya bekerja di beberapa perusahaan multinasional, dan terakhir saya bekerja di salah satu bank BUMN. Di mana saudaraku, saya merasakan bagaimana tidak pernah yang namanya kekurangan. Saya tidak pernah merasakan yang namanya beban, ya, tidak pernah merasakan yang namanya kekurangan uang. Ya, saya merasakan mapan. Tetapi saudaraku, dalam kesibukan yang saya lakukan itu juga, saya merasakan saya jauh daripada Tuhan. Ya, kesibukan sejak saya bangun pagi sampai saya pulang malam, rutinitas yang terjadi itu membuat saya jauh daripada Tuhan. Ya. Ada satu waktu di mana saya pada akhirnya saya merindukan Tuhan. Saya rindu bertelut, bergumul kembali untuk jiwa-jiwa yang ingin saya bawa kepada Tuhan. Tapi saya tidak pernah memiliki waktu lagi untuk itu. Saya katakan saya sudah aktif di gereja. Saya sebagai ketua jemaat di dalam gereja saya. Dan banyak juga yang dapat saya lakukan pada saat saya bekerja. Tapi saya merasakan bagaimana saya merasa sangat jauh daripada Tuhan. Sangat berbeda pada saat saya masih menjadi seorang muda, pada saat saya menjadi misionaris. Di sini yang ingin saya saksikan adalah bagaimana uang tidak akan membuatmu bahagia, saudaraku. Uang tidak akan pernah memuaskan dirimu. Karir dan jabatan, semua kata-kata yang meninggikan diri kita, yang dilakukan orang lain. Oleh karena jabatan kita, kita disanjung-sanjung. Oleh karena kewenangan yang saya miliki di kantor, orang sampai bungkuk-bungkuk kalau ketemu dengan saya. Ya, apa saja yang saya minta mereka dapat lakukan. Tetapi saudaraku, rekan orang muda, saya sampaikan bahwa itu tidak akan membuatmu bahagia selamanya. Itu hanyalah sementara. Kebahagiaanmu yang paling akan kau rasakan sempurna adalah pada saat kau tahu bahwa hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terbaik, kehendak Tuhan yang sudah pasti harus dilakukan adalah kita dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat hidup untuk kemuliaan Dia. Bukan hidup untuk kemuliaan kita, karena kemuliaan kita ini akan berakhir. Ya. Berapa banyak saat ini saudaraku orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa gunakan uangnya, mereka tidak bisa gunakan pengaruhnya untuk menghindari segala bencana yang akan terjadi, terutama bencana yang saat ini. Mungkin saudaraku orang muda juga pernah dengar orang yang bergaji 80 juta setiap bulan pada akhirnya harus terpuruk oleh karena dia tidak dapat membayar tagihannya. Oleh karena dia sudah menetapkan standar hidupnya di dunia harus di atas. Sehingga pada saat terjadi bencana, dia tidak bisa hidup di bawah standar kehidupannya. Saudaraku orang muda, inilah dunia kita. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo, semua yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia. Tetapi bagi umat-umat Tuhan adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri, harus mengetahui bahwa dunia ini adalah
bukan yang terakhir buat kita. Dunia ini bukan rumah kita yang terakhir. Dan kita percaya bahwa rumah kita ada di dalam kerajaan surga. Di dalam perumpamaan-perumpamaan yang selanjutnya ada ikan di dalam pukat. Ke-10 anak darah, ya, di mana ikan dalam pukat, di situ diceritakan juga perumpamaan bagaimana seorang nelayan pada akhirnya menjaring ikan yang baik dia akan pisahkan dengan ikan yang tidak baik. Ke-10 anak darah, ada anak darah yang bijaksana, ada anak darah yang bodoh. Tetapi di situ kita belajar bagaimana harus siap sedia sama seperti anak darah yang bijaksana. Hamba dengan talenta, ya, di mana Tuhan sudah menganugerahkan dalam kehidupan kita begitu banyak sekali talenta anugerah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kemanakah kita gunakan itu? Apakah hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, untuk memuaskan nafsu kita, ambisi kita, atau mau kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan domba dan kambing, di mana kita tahu bahwa bagaimana Tuhan akan memisahkan secara jelas, secara tegas, mana domba, mana kambing. Rekan-rekanku orang muda yang saya kasihi, inilah dunia kita, dunia yang saat ini terjadi, di mana kehidupan kita, kehidupan saat ini adalah kehidupan yang orang bilang di luar sana ada di dalam krisis. Tetapi kita percaya bagaimana buat umat-umat Tuhan, kita tahu bahwa krisis ini memang pasti akan terjadi. Di mana, bagaimanakah posisi kita saat ini? Posisi kita saat ini, kita ada berada di dalam masa percobaan. Masa di mana kita harus memiliki yang namanya mengetahui bahwa ini adalah permulaan sebelum pintu kasihan ditutup. Ya, masa percobaan, masa pengguncangan bagi kita umat-umat Tuhan. Di mana masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Masih ada waktu bagi kita, terutama rekan-rekan orang muda, untuk menyampaikan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Jenis-jenis penutupan masa pencobaan saya tuliskan. Yang pertama adalah sama seperti dalam kisah Nuh. Ya. Kisah Nuh kita tahu cerita bagaimana Nuh membuat bahtera yang secara detail Tuhan berikan informasi yang harus dia lakukan. Dan juga Nuh berkhotbah selama kurang lebih 120 tahun kepada orang-orang yang hidup pada waktu itu. Dan kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi. Bahtera Nuh menciptakan pemisah fisik antara dua kelompok tersebut. Bahtera Nuh membuat suatu pemisah yang pasti. Orang-orang yang ada di dalam bahtera dan orang-orang yang di luar bahtera. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di dalam bahtera lah yang harus selamat. Hanya orang-orang dalam bahtera lah yang akan selamat. Dan orang-orang yang ada di luar bahtera, mereka sudah dapat dipastikan akan binasa. Yang kedua adalah tentang pemusnahan Sodom dan Gomora, di mana kita tahu bagaimana Abraham Tuhan gunakan menjadi pengantara bagi penduduk kota tersebut. Saudaraku bisa baca dalam Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Di sini menunjukkan bagaimana jenis pengantaraan Kristus di surga. Kalau saudara baca cerita tersebut, saudaraku, Abraham memohon kepada Tuhan supaya kota tersebut tidak dibinasakan. Kalau ada 50 orang benar di surga, di kota tersebut, Tuhan, apakah Engkau tidak akan binasakan? Abraham terus turunkan 40, 30, 20 sampai 10. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada 10 orang benar di kota tersebut. Tidak ada yang bisa lagi Abraham lakukan. Ya.
Sudah ada sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada penduduk kota tersebut untuk bertobat. Sudah ada satu keluarga di sana, yaitu keluarga Lot, di mana mereka seharusnya bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi kota tersebut. Tetapi saudaraku, kita tahu cerita tersebut. Sampai sore malam, Tuhan tidak menimpakan bencana, belum memusnahkan Sodom dan Gomora. Tetapi pada saat terakhir, Tuhan tidak melihat ada 10 orang benar di situ. Itu menggambarkan jenis pengantaran Kristus di surga. Sementara Kristus masih mengentarai saudara dan saya, ya, menjadi pengantara di masa penghakiman saat ini. Inilah masih ada kesempatan sebelum Tuhan akan menutup pintu pencobaan. Menutup pintu kasihan bagi kita semua. Dan yang terakhir, jenis penutupan masa pencobaan menggambarkan tentang bagaimana umat Yahudi. Di mana Allah sudah memberikan merek yang sangat luar biasa bagi mereka. Mereka adalah umat pilihan. Mereka adalah umat-umat pilihan Allah. Orang-orang yang diberkati. Di mana firman Tuhan pertama kali datang kepada mereka. Allah sudah memberi umat Yahudi selama 490 tahun masa percobaan. Ya, kita tahu, mungkin saudara-saudara orang-orang muda sudah pernah mendengar tentang nubuatan 70 kali 7 masa. Ya. Dan percobaan bangsa Yahudi berakhir pada tahun 34 hari Masehi, di mana itu adalah masa di mana Stefanus dilontari batu. Dan akhirnya disitulah selesai dicatatkan bagaimana umat Yahudi, ya, pekabaran Injil ini bukan hanya untuk umat Yahudi, tetapi juga untuk seluruh dunia. Rekan-rekan orang muda, dalam nasihat Allah untuk masa kini, jilid yang ketiga halaman 336, waktunya akan tiba bagi kita bila mana penderitaan dunia menghampiri, di mana tidak ada obat yang mampu menyembuhkan. Saat-saat sanjungan bagi kebesaran manusia akan remuk redam di dalam debu. Bahkan sebelum kebinasaan besar yang terakhir datang ke atas dunia ini. Ada waktunya, saudaraku, mungkin saudaraku katakan, saya ingin menjadi orang yang berhasil di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang cita-cita yang sangat mulia, yang saudara-saudaraku muda, orang-orang muda ingin capai. Berhasil dalam pekerjaan, saya akan doakan itu bagi saudara-saudara muda. Tetapi yang perlu saya ingatkan bagi kita semuanya saat ini, bagaimana keberhasilanmu, bagaimana dalam perjalanan kehidupanmu sebagai orang muda, bagaimana perjalanan rencana-rencana masa depanmu ke depan. Jangan pernah lupakan bahwa engkau adalah milik Tuhan. Engkau adalah harta berharga milik Tuhan yang harus kau gunakan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan cari sanjungan dari manusia, tetapi biarlah walau kalau engkau berhasil dalam pekerjaanmu, kalau engkau berhasil dalam karirmu, ingatlah bahwa engkau memiliki misi, engkau memiliki suatu tugas tanggung jawab. Bagaimana engkau harus nyatakan bahwa dunia ini akan berakhir. Sehingga engkau akan gunakan keberhasilanmu, kesuksesanmu hanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sanjungan bagi kebesaran manusia akan remuk redam di dalam debu. Apa yang mungkin nanti akan kau capai, itu akan sia-sia. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, rekan-rekanku orang muda, pada tahun 2005 saya melayani di satu tempat, itu namanya North Kota Batu, Baranggai Inak. Baranggai Inak ini seperti desa, ya, baranggai. Baranggai, desa, distrik itu ya sama seperti kita distrik. Saya melayani di distrik Makpet, ada 2 tempat di mana saya harus melayani. Satu di Baranggai Pandanon, dan satu lagi di Baranggai Inak.
saya ingin saksikan bahwa dalam perjalanan eh, iman saya, terutama pada saat saya rindu Tuhan gunakan. Saya kalau boleh dibilang waktu saya mahasiswa, saya nggak aktif-aktif banget, saudaraku. Ya, saya biasa-biasa aja. Ya, tidak mungkin saudara pikir rajin. Saya tamatan Unai, ya. Pikir saya rajin maju ke depan, tidak, tidak. Walaupun ada beberapa kali, tapi tidak sering. Dan saya bukan orang yang aktif. Tetapi pada saat saya berdoa, melipat lutut saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan dapat gunakan saya secara luar biasa. Tuhan dapat gunakan saya yang muda ini, saya yang tidak mengerti apa-apa ini, dapat Tuhan gunakan secara luar biasa. Saudaraku, dari tempat pelayanan saya, secara singkat saya ceritakan. Yang pertama adalah di Pandanon itu tidak ada orang Advent. Saya ditempatkan di satu daerah yang tidak ada listrik, lalu tidak ada tempat tinggal yang layak. Saya tinggal selama ini di Jakarta dengan kondisi, ya kalau boleh dibilang hampir sama seperti kita ya. Semua tidak pernah yang namanya tidak merasakan listrik. Tapi di sana saya belajar bagaimana merendahkan diri sama seperti Yesus. Bagaimana sama seperti Yesus, dia mau turun dari tahtanya, tinggal di dunia ini dalam kemiskinan, dan mati buat kita. Tuhan sangat membentuk saya dengan sangat luar biasa. Di sana saya belajar bagaimana memasak dengan kayu bakar. Bagaimana saya harus untuk mengambil air buat mandi dan keperluan, saya harus jalan. Saya harus jalan beberapa kilo. Saya melawat dan juga naik turun gunung. Tetapi dalam perjalanan itu, saya merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Hingga pada akhirnya di barangga yang terakhir, Tuhan izinkan bagi saya dan partner saya di situ, orang Filipina. Partner saya ini, saudaraku, hanya tamatan SMA. Kami berdua ditugaskan di tempat yang paling jauh dari angkatan-angkatan kami yang lainnya. Kenapa kami bisa ditempatkan paling jauh? Itu karena doa saya, saudaraku. Tuhan jawab doa saya. Apa doa saya? Pada saat saya bertelut di kampus misionaris, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, tempatkanlah saya yang paling jauh. Kenapa saya minta gitu kepada Tuhan? Karena saya dengar banyak misionaris yang menyerah, hingga akhirnya mereka pulang ke kampus. Dan saya berpikir, pada saat saya Tuhan tempatkan jauh, saya nggak ada pilihan lain. Saya harus selesaikan di sana. Itulah, karena saya tahu kelemahan saya. Ya, saya tahu saya tidak mampu untuk menjalani kehidupan sebagai misionaris dengan segala keterbatasan yang ada. Dan pada saat pengumuman, betul saudaraku, saya ditempatkan di pelosok yang paling jauh. Ya, jadi kampus misionaris di Filipina itu terletak di North Filipina atau di Filipina Utara. Ya, saya ditempatkan di South, ya, di Mindanao, Filipina Selatan. Ya, hanya ada 2 pasang misionaris yang ditempatkan di dekat saya, dan itu pun harus naik bis. Kami terpisah kurang lebih 3 jam. Saya bersama partner saya, dia hanya tamatan SMA, saudaraku, dan saya hanya tamatan ekonomi. Ya, bagaimana kami bisa menginjil kepada Tuhan? Tetapi inilah, pada saat kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pada saat kita berdoa, Tuhan mampukan saya rindu untuk Tuhan gunakan dengan luar biasa, maka Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita yang sesuai dengan misinya bagi dunia ini. Tetapi kenapa Tuhan seringkali tidak jawab doa kita? Oleh karena kadang kita berdoa untuk misi pribadi kita. Kadang kita berdoa untuk ambisi dalam hati kita, walaupun kita tuliskan dalam tanda kutip ini untuk pelayanan Tuhan. Tapi dalam pelayanan itu nama siapa yang ditinggikan? Namamu atau nama Tuhan? Ya.
Itulah yang terjadi. Pada saat saya di sana sebagai misionaris, kami datangi rumah ke rumah, ya. Ada yang menyambut dengan baik dan banyak juga yang menutup pintunya tepat di hidung kami, ya. Ada yang senang belajar, ada yang hanya mau berdiri depan rumah mereka tidak mengizinkan kami masuk, tapi kami tetap berdoa sama mereka. Tapi saudaraku, disinilah akhirnya terbentuk sampai saya bekerja pun. Dalam kesibukan saya, Tuhan menegur saya. Hey Raffles, mana komitmenmu? Once a missionary, always a missionary. Mana komitmenmu kepadaku? Itu yang saya rasakan Tuhan tegur saya. Pada saat ini juga, bila ada di antara orang-orang muda ini yang pernah misionaris, inilah ladang penginjilan kita yang sebenarnya. Bukan 1 tahun, 1 year for the Lord. Ya, itu adalah masa pelatihan dari Tuhan untuk kita. Tetapi inilah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi. Hingga pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan buat kami. Tuhan berikan sebidang tanah, diberikan oleh salah satu anggota jemaat yang sudah pernah murtad. Lalu pada saat kami lawat, dia dapat kembali lagi. Dan disitulah kami mendirikan gereja, di mana sebelumnya pernah ada gereja di kampung ini, namun akhirnya tutup. Dan akhirnya dengan nasihat dari pendeta distrik, akhirnya dengan pertolongan Tuhan, sebelum saya pulang ke Indonesia, bisa berdiri satu jemaat di tempat tersebut. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, inilah waktunya bagi kita untuk mengingatkan kembali, terutama bagi diri kita sendiri, dalam segala kesibukan yang kita miliki di atas dunia ini. Ingatlah, jangan pernah melupakan bahwa Tuhan memiliki misi juga. Tuhan memiliki satu rencana yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana kita harus sampaikan bahwa krisis yang ada saat ini masih awal dan harus terjadi di dalam kehidupan di atas dunia ini. Ini juga adalah waktu untuk kita dan orang-orang untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena apabila pintu kasihan sudah ditutup, apabila Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan perantaraannya, maka tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk berbalik kepada Tuhan. Dunia ini adalah bukan tujuan akhir kita. Dunia ini adalah bukan tempat kita, rumah kita yang terakhir. Ini adalah rumah kita yang sementara. Jangan tinggalkan, jangan pernah lupakan tujuan akhir kita, kerajaan surga, hanya untuk kesenangan-kesenangan yang tidak abadi. Kesenangan-kesenangan yang hanya sementara kita rasakan. Dan selebihnya adalah penderitaan. Surga adalah tujuan akhir kita. Mungkin tujuan dari rekan-rekanku mahasiswa adalah ingin sukses. Tapi ingin saya sampaikan saat ini, tujuan suksesmu adalah bagaimana engkau harus yakin bahwa kau adalah masuk surga. Pada saat kau melangkahkan kakimu ke dalam surga, itulah sukses yang harus kita rayakan. Bukan sukses pada saat kita di atas dunia ini, tetapi pada saat kita dapat bertemu dengan Yesus, muka dengan muka. Itulah kesuksesan yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini juga harus kita nyatakan kepada dunia ini. Di mana kehidupan kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Kita percaya tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Tetapi pada saat kita masih ada di atas dunia ini, kita percaya bahwa pada saat mata kita tertuju kepada Yesus, Dia akan menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Dalam kehidupan yang sulit mungkin bagi dunia saat ini. Umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang harus menjadi orang yang terdepan menguatkan dunia ini. Bahwa ini adalah saat yang tepat bagi kita berbalik dan bertobat. Saudaraku, orang yang dulunya tidak pernah berdoa, saat ini mereka mau berdoa kepada Tuhan.
Orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab saat ini mereka baca Alkitab karena mereka merasa diri mereka sudah terancam. Misi kita mempersiapkan dunia untuk penutupan pintu kasihan. Barangkali selama ini kita mengira bahwa misi kita adalah mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Dan itu benar. Tetapi kita harus ingat bahwa siapa saja yang siap untuk penutupan pintu kasihan akan siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Misi kita adalah mengingatkan dunia mengenai krisis yang sudah datang dan akan datang. Juga berbagi dengan mereka kebenaran-kebenaran yang akan menolong mereka bisa menghadapi masa pencobaan dan krisis yang terjadi ini. Rekan-rekanku orang muda, inilah doa dan harapan kita semua. Seperti di ayat inti yang sudah kita bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, waktu dunia ini masih dalam keadaan baik. Mungkin saudaraku, kita merasa aman-aman. Tidak ada pergumulan yang ingin kita bawakan dalam doa. Tetapi saudaraku, inilah mungkin waktunya bagi Tuhan mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Saat ini adalah mungkin waktu yang tidak baik bagi orang luar sana. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi inilah waktu yang baik bagi kita. Walaupun dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Ya, Tuhan akan sanggupkan kita. Tuhan akan mampukan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku, inilah doa dan harapan kita semua. Kita rindu untuk segera bertemu dengan Yesus. Kita rindu bagaimana segala penderitaan kita di atas dunia ini dapat segera berakhir. Tetapi ingat, sama seperti pada saat pionir kita yang mula-mula merasakan kekecewaan dalam hidup mereka pada saat mereka siap. Mereka merasa siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi Yesus belum datang. Inilah waktu bagi kita. Semakin mempersiapkan diri kita untuk dapat menyempurnakan kehidupan kita. Serupa sama seperti Kristus. Sama seperti dalam tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah doa dan pengharapan kita. Pada saat kita menghadapi kesulitan ini, kita merespon kesulitan ini dengan percaya. Kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. Inilah waktunya bagi orang-orang muda di PCM untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saya bawakan firman ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.